Hai semuanya, selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, gue Gege. Dan gue Theo. Gue mau nanya, Apa tuh? pendapat lo tentang mental health tuh gimana sih? Kalau gue kan udah gak perlu ditanya nih. Ya kan maksudnya betul. kuliahnya aja Gege, apa gitu kan. Gege kebetulan berkutat di bidang itu karena dia kuliahnya adalah psikologi dan sekarang sedang mengejar impian. Iya, jadi Ya. gue pengen tanya dari lo, kalau lo mandangnya gimana? Pendapat gue tentang mental health ya, tentang kesehatan mental itu penting. Nah, kalau ada mental health, ada mental illness nih. Lo tau gak sih mental illness tuh apa, atau contohnya apa deh at least gitu? Paling umum gue denger autism tuh termasuk ya? Iya. Sama yang biasa orang bilang dengan kata gila. Oke. Tapi tahu dong ilmiahnya. Tahu gue ilmiahnya adalah skizofrenia. Apalagi, tahu lagi apa lagi? Oh, bipolar ya? Ya itu sih tiga itu sih yang paling sering gue denger. Oke. Nah sebenarnya tuh gue tahu nama-namanya itu ada dari nonton film juga kan, dan dari nonton film itu tuh kayak membantu gue untuk mengerti, melihat sisi lain gitu-gitulah. Nah untuk hari ini kita akan membahas beberapa film yang kita sudah coba tonton dan kita review bareng-bareng, dan semoga bisa membantu teman-teman untuk mengerti. Untuk ngasih gambaran, Iya. Untuk ngasih gambaran ke teman-teman kira-kira sebutan itu, nama-nama itu tuh kayak gimana sih realisasinya di kehidupan gitu. Ada yang fiksi, ada yang diangkat dari based on true story, ada yang dokumenter. Ada yang inspired by true story juga. Ya, kita mulai langsung aja dari film yang pertama. Ini kita mau ngebahas Itu biar antusiasme gue tinggi loh buat tahu ini. ngebahas tentang yang teman-teman mungkin udah sering dengar, udah sering sebut kayak orgil gitu. Ya, yang tadi Theo udah sebut juga. ya. Nama ilmiahnya itu adalah skizofrenia. Film tahun 2001. Kayaknya banyak yang tahu juga. Ini diangkat dari kisah nyata. Didramatisir sedikit, obviously. Tapi diangkat dari kisah nyata. Judulnya A Beautiful Mind. Menceritakan tentang Seorang matematikawan jenius penerima Nobel yang ternyata mengidap skizofrenia. Yang dia rasakan itu sempat mengganggu kinerjanya dia. kinerjanya dia, hidupan personalnya dia. Tentang how he survived ya. Iya. Nah, kalau ini kan film yang sudah didramakan ya, Teh. Iya. Nah, rekomendasi film berikutnya yang kedua, itu tuh judulnya A Memory of My Face tahun 2011. Ini dokumenter. Oh, dokumenter. Direkturnya namanya Robert Lemelson. Ini tuh seorang antropolog. Jadi dia udah bekerja di Indonesia udah cukup lama juga. Dia bikin banyak film yang membahas tentang isu-isu kesehatan mental. Salah satunya ini. Nah, ini karena dokumenter jadi lebih real gitu. Menggambarkan tentang kehidupan orang skizofrenianya. Coba cerita dikit deh. Apa sih yang membedakan dua film ini? Cara pengemasannya juga udah beda ya. Yang pertama kan film komersil kan, film buat film bioskop gitu. Sehingga namanya film bioskop kalau nggak dicampur drama kan kurang indah. Iya. Jadi pasti ada dramanya gitu. Nah, kalau nggak kalah loh. Dan film yang nggak kena. kalau film bioskop itu digambarkan banget gitu delusi sama halusinasi dari si penderita skizofrenianya itu. Sedangkan kalau yang dokumenter, obviously kita nggak bisa menggambarkan yang ada di otak dia apa kan. Betul. Menarik juga sebenarnya yang A Beautiful Mind. Film ini tuh ngegambarin apa sih yang mereka lihat, ya kan? Apa yang matematikawan ini lihat, Apa yang mereka dengar, apa yang mereka percaya untuk terjadi gitu. Sehingga kayak ngebawa nih kayak gini loh sudut pandangnya orang skizofrenia gitu. Sedangkan kalau yang dokumenter ini no drama, pure gitu. Emang kehidupan orang ini diikutin dari sejak dia di luar rumah sakit jiwa, di dalam rumah sakit jiwa, sampai dia akhirnya keluar sekarang berkeluarga gitu. Itu digambarin, direkam gitu. Dan itu kalau nggak salah perekamannya sekian tahun gitu. Ngumpulin semuanya ya, dari lumayan lama. Dari masih belum kambuh, ketika kambuh lagi gitu ya. Kayak gitu. A Memory of My Face ini kayaknya agak susah dicarinya. Karena ini bukan komersil kan. Jadi memang yang bisa akses tuh orang-orang tertentu aja gitu. Tapi bisa dilihat di websitenya Robert Lemelson. Kalau nggak dapat bisa juga cari yang di Sage Video. Sage Video. Skizo tuh apa sih sebenarnya? Gini, skizofrenia itu diawali dengan dua gejala besar, yaitu halusinasi dan delusi. Kalau delusi itu adalah dia mempercayai sesuatu yang nggak masuk akal. Contoh, saya percaya guling saya itu bisa terbang. Walaupun kenyataannya pas dilihat itu nggak terbang,
Dan dia lihat itu guling nggak terbang, tapi dia tetap percaya itu guling bisa terbang. Kepercayaan. Dia tuh percaya sesuatu yang nggak masuk akal. Oke, ngerti. Lalu bedanya dengan halusinasi, kalau halusinasi dia tuh udah ngelihat, gue ngelihat dia terbang. Gitu. Jadi kadang-kadang delusinya muncul dulu dari kepercayaan dulu, sehingga akhirnya dia see things yang sebenarnya nggak ada. Semakin dan itu kuat jadi halusinasi. Iya. Gitu. Nah, ada beberapa gejala-gejala lain juga yang menyertai gitu. Cuman 2 gejala paling awal Dominan, ini yang paling dominan terjadi dan mengganggu. Next. Lanjutnya itu ada 2 film juga. Ini menceritakan tentang Alzheimer. Ya. Ini ada 2 film. Yang pertama itu judulnya Still Alice. Film tahun 2014 dan menceritakan tentang seorang ibu yang mengidap Alzheimer langka ya. Yang progresnya cepat sehingga kayak nggak ada waktu buat menyelamatkan diri gitu ya. Nah, terus di situ menceritakan tentang gimana keluarganya, gimana dianya, prosesnya dari mulai awal gejala sampai akhirnya tuh nggak bisa apa-apa, ya kan? Sampai sedih banget sebenarnya, film itu sedih banget. Dan film ini juga bagus buat menunjukkan bahwa gimana sih harusnya support system itu bertindak ketika ada salah satu anggota keluarga yang kayak gitu gitu kondisinya. Ceritanya menarik gitu, menahan lu untuk nonton, sehingga buat teman-teman yang awam kayak gua nih mungkin bisa mencerna dengan mudah dan kebawa juga sampai akhir. Yang selanjutnya ini judulnya Going Home, a short film on dementia tahun 2009. Ini demensia dia bukan Alzheimer. Jadi sebenarnya kan Alzheimer itu adalah nama penyakit. Okay. Penyakitnya Alzheimer. Symptomsnya demensia. Jadi kayak lu sakitnya pilek, flu. Sakitnya bersin-bersin. Symptomsnya bersin-bersin. Sakitnya kan flu. Iya. Sakitnya flu, symptomsnya bersin-bersin. Nah, ini sakitnya Alzheimer, symptomsnya demensia. Gitu. Demensia itu belum tentu Alzheimer, tapi kalau Alzheimer dia pasti demensia. Nah, yang kedua ini film indie, film independen, dibuatnya tuh sama orang Singapura. Di YouTube ada nih, Politeknik dari Singapura kalau nggak salah, gue lupa ya. Itu cukup sedih juga filmnya ya. Menceritakan tentang seorang nenek yang tiba-tiba mengalami demensia itu. Yang Going Home itu pendek filmnya, hanya 9 menit. Jadi buat teman-teman yang gak sempat nonton Still Alice, agak panjang filmnya, bisa nonton yang itu dulu. Tapi yang Still Alice bukan berarti gak ditonton. Karena kasusnya cukup beda dan langka gitu. Dia agak muda. Kalau salah 40-an, 50-an? 40-50 lah. Anaknya udah ada yang nikah kan? Iya sih benar. Dan dia orang pinter banget. Orang pinter. Profesor. Gitu. Film ini dari awal emang udah ngejelasin bahwa dia profesor, bahwa dia Alzheimer gitu. Jadi emang inti ceritanya adalah menjelaskan tentang perjalanan dia dari mulai didiagnosa sampai jadi parah banget. Dan gimana support system ngebantu dia untuk bertahan hidup. Next. Untuk yang ketiga. Ketiga ini kita akan ngebahas tentang bipolar. Ada 2. Yang pertama adalah ini juga well known banget. Apa? Silver Lining Playbook. Silver Lining Playbook. Susah. Silver Linings Playbook. Nah, Silver Linings Playbook. Filmnya yang main Kate Middleton. Bukan, Jennifer Lawrence. Kate Middleton sama Bradley Cooper. Ini ngejelasin tentang bipolar disorder sama dengan yang berikutnya adalah Infinitely Polar Bear. Itu gimana sih ceritanya? Yang pertama itu muda-mudi, jadi kayak masih muda, belum menikah. Jangan sekarang. Belum menikah, masih muda, jadi belum menikah. Sedangkan kalau yang Infinitely Polar Bear ini udah punya anaknya 2 cewek. Oh iya. Dan ngebahas tentang bipolar bapaknya bipolar. Gitu. Emang bipolar tuh gimana sih? Bipolar tuh sebenarnya kita kenalnya ada 2 tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu ada 2 episode yang dikenal namanya episode manik dan episode depresif. Kalau manik tuh biasanya dia punya rasa senang yang overwhelming gitu, seneng banget rasanya. Tapi terus waktu itu ada juga fase-fase depresif, sedih banget, mendalam lah ya. Dalam banget. Jadi ada 2 episode. Sedangkan kalau bipolar tipe 2 itu sama, ada fase depresifnya juga yang sedih bangetnya, tapi fase maniknya tuh nggak setinggi manik yang ada di bipolar 1. Jadi namanya hypomanic. Jadi dia manic tapi nggak tinggi-tinggi banget gitu. I'm not sure di film-film ini tuh dijelasin atau enggak dia tuh bipolar tipe berapa. Dan kayaknya nggak didiagnos dengan jelas juga sih bipolar tipe berapa ya. Tapi gue udah agak-agak samar juga. Mungkin bisa teman-teman lihat aja biar tidak spoiler akunya. Next.
Nah, kalau yang keempat nih filmnya kayaknya well known sama anak-anak zaman sekarang karena baru banget tahun ini. Dan ada di Netflix. Filmnya tahun 2020. Judulnya tuh All the Bright Places. Pasti pada pernah dengar dong ya. Nah, menceritakan tentang, kalau dari pengamatan gue tentang dua hal sih. Cuman yang satu nih gue gak yakin. Membahas tentang bipolar juga. Kelihatannya kayak bipolar ya. Cuman yang satu lagi tuh lebih ke suicidal thoughts. Suicidal thoughts. Itu juga termasuk. Iya dong. Intinya kalau misalnya itu sudah mengganggu keseharian lu dan akan memberikan efek yang negatif buat lu, itu berarti udah waktunya diperiksa deh. Nah, di film ini tuh ngegambarin itu. Jadi sebenarnya di film ini menggambarkan kondisi ketika kita nggak tahu kita ini kenapa gitu. Karena nggak didiagnosa juga. Nggak didiagnosa, ya. Ada sih sesi gitu, cuman nggak ada diagnosnya tuh apa tuh. Undiagnosed lah, ini penyakitnya tuh undiagnosed. Jadi penyakit. Kondisinya. Itu hati-hati teman-teman ya. Kondisinya itu nggak sampai ke diagnos sehingga kita tuh ditinggalkan dengan begitu banyak clue ya. Begitu banyak clue. Tahu apa. Iya, mungkin teman-teman lebih enak nontonnya juga. Karena kan gampang, tinggal di handphone juga ada kan Netflix pasti. Langsung gini bisa nonton. Perlu digarisbawahi bahwa di film ini tuh undiagnosed. Yeah. Jadi mungkin bisa membantu teman-teman yang mungkin belum cocok buat nonton yang Silver Linings Playbook atau Infinitely Polar Bear. Cuman ini bisa membantu teman-teman untuk mengerti kondisi mereka itu sebenarnya nggak seenak itulah gitu. Mereka nggak senyaman itu juga dengan dirinya gitu. Next. Yang kelima ini gue mau ngebahas tentang delusional. Tadi udah sempat di-mention delusi. Delusi itu berarti keadaan ketika seseorang mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, mantap. 2 SKS ku lulus. Capek banget sih membahas ini tuh sebenarnya persiapannya tuh. Ini film tahun 2007 judulnya Lars and the Real Girl. Yang main Ryan Gosling. Iya, Ryan Gosling. Kalau mau lihat Rian Jombang kali ya. Kalau mau lihat Ryan Gosling gak cakep-cakep amat lah nonton film ini. Ilfil loh yang ada, bener dah. Agak-agak kayak gini Ryan Gosling ya, kagak kayak biasanya nih Doski gitu. Filmnya menarik banget karena kita di awal yang kayak ini apa ya, bergeraknya agak lambat. Betul. Iya kan, gue gak bisa bohong juga bahwa emang agak lambat ya. Lambat dan gloomy banget gak sih? Jadi efek sinematografinya. Iya, dia tuh dibikin agak-agak bluish gitu, jadi kayak apa gitu loh rasanya gitu. Kayak lu nonton itu kedinginan gitu. Di awal tuh kita kayak bingung nih, apa sih, lama banget, filmnya lama banget. Tapi ketika udah ketahuan tuh kita kayak apa? Gimana gitu, yang kayak gitu. Dan menurut gue ini lebih ringan daripada yang lain-lain karena kondisinya sangat menenangkan melihat lingkungannya itu segitu ngebantu si Lars ini. Bener-bener ngebantu banget. Jadi kalau kalian pengen lihat gimana sih harusnya lingkungan tuh menghadapi orang yang dalam tanda kutip aneh atau dalam tanda kutip gila gitu, nonton film ini. Ini sangat digambarkan sekali gimana harusnya bukan cuman keluarga tapi juga tetangga sampai ke pastor. Iya, orang-orang yang kerja bareng sama dia. Betul. Itu semua digambarin gimana caranya mereka bekerja sama untuk membuat si Lars menjadi lebih baik lagi. Dan itu menurut gue inspiring banget. Bukan ngelihat Larsnya ya yang inspiring, gue ngeliat lingkungan sekitarnya tuh inspiring banget. Jadi ibarat film-film yang tadi itu lebih ke ngasih gambaran kondisi mereka itu seperti apa, kondisi saudara-saudara kita yang mengalami mental disorder itu seperti apa. Di sini mau menunjukkan kondisi eksternalnya, bagaimana lingkungannya, bagaimana mungkin teman-teman bersikap kalau ada di dekat saudara-saudara kita yang sedang di kondisi itu. Gitu. Next. Selanjutnya ini gue enggak dong, masih sedikit nyambung dengan yang tadi. Judulnya The Perks of Being a Wallflower. Susah ya? Kenapa ya kalau megang ini susah ya? Tadi lu pas megang ini loh. The Perks of Being a Wallflower. Bukan? Iya, itu judulnya. Sebelum kita bahas filmnya, gue mau terima kasih dulu sama teman yang udah merekomendasikan film ini ke gue dan kakak. Gue sih terutama, cuman terus akhirnya gue ngerekomendasiin Gigi juga. Abang Senjaya Setianto, terima kasih atas rekomendasinya, menarik banget untuk dibahas. Dan kalau buat teman-teman nih, misalkan ada yang suka baca buku-buku,
buku-buku kayak sejarah, politik, sosial, budaya, terus macam-macam itu ya, langsung aja meluncur ke Instagram @kaditukadie. Ada di Instagram, isinya tuh rekomendasi-rekomendasi buku-buku tadi, dan juga mungkin kalau ada teman-teman yang mau diskusi di sana itu bisa banget. Filmnya tuh tentang support system from trauma ya, kalau nggak salah ya. Jadi kemarin kita udah nonton filmnya dan somehow menarik karena di situ meng-highlight tentang support system. Tokoh-tokohnya itu punya trauma masing-masing yang ya timbangannya beda-beda sendiri ya, tiap orang tuh masalahnya beda-beda dan punya trauma masing-masing. Tapi mau menjelaskan gimana support system itu berperan penting banget untuk bisa seseorang itu kembali ke kondisi yang prima. Dan itu nggak selalu mulus. Iya. Maksudnya dia sebagai support system, kita tuh sebagai orang yang membantu, caregiver sebutannya. Caregiver, orang yang membantu menjaga orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan penyakit mental apapun, namanya caregiver. Jadi gimana caregiver ini juga sebenarnya kan mereka punya masalahnya masing-masing nih. Yeah. At some point itu bakal somehow mengganggu dinamika hubungan itu, kayak gitu-gitu lah. Ini digambarin di film ini. Tokoh-tokohnya itu bermasalah, masing-masing punya masalahnya. Ada yang trauma, ada yang gay, ya, ada yang gay, ada yang trauma, ada yang udah bisa lewat, ada yang masih stuck, macam-macam. ada yang di-repress tuh ditekan sampai seolah-olah tuh dia nggak ngalamin apa-apa, tapi sebenarnya ngalamin dan itu mempengaruhi hidupnya gitu. Next, bagian yang ini kayaknya GG banget nih, gue cuma bisa bahas dari aktris-aktrisnya kayaknya. Ini film, ini juga pasti banyak yang tahu sih. Kalau misalnya kalian into psychological movie atau mental disorder movie, ini banyak yang, kalau kita nyari di Google pasti paling atas deh nih. The Shining. Bukan dong. Itu genrenya psychological horror loh. Judulnya Girl Interrupted. Tahun 1999, ini diangkat dari novel. Sorry, bukan novel. Ini diangkat dari autobiografi. Autobiografinya keluar tahun 1993. Jadi untuk menyimpulkan, ini adalah based on true story, cerita tentang tokoh utamanya. Tokoh utamanya adalah penulis bukunya. Oke, namanya Susanna Kaysen. Di sini tuh menceritakan tentang gimana orang tuh kalau udah masuk ke dalam rumah sakit jiwa itu di-treatnya kayak gimana dan cara mereka berteman di dalam itu seperti apa. Dinamika pertemanan, dinamika ke sesama penghuni rumah sakit jiwa itu seperti apa tuh digambarkan di situ. Masalahnya yang masuk ke rumah sakit jiwa itu tidak selalu orang dengan skizofrenia. Tapi then again ini situasinya tidak di Indonesia, jadi mungkin sedikit berbeda dengan rumah sakit jiwa yang ada di Indonesia. Cuman ini menggambarkan rumah sakit jiwa pada tahun segitu, ada latarnya ditulis kok di awal kalau gue nggak salah inget. Jadi ketahuan itu tuh rumah sakit jiwa pada tahun keberapa gitu, dan how well or how bad they did back then gitu. Kayaknya udah semua. Udah semua ya, beberapa film tadi tuh. Banyak. Lumayan. Harapannya setelah kita cerita di sini, kita bisa bareng-bareng sama teman-teman semua untuk semakin peduli dengan saudara-saudara dan juga diri kita sendiri tentang kesehatan mental, karena di semua film tadi tuh digambarin banget seberapa itu ada yang mengganggu banget, ada yang menikmati. Cuman intinya tuh banyakan tuh bingung ya. Kayaknya lebih bingung. Jangan self-diagnose. Iya. Jangan sampai nonton film terus kayak, wah ini gue banget nih, oke berarti gue bipolar. Jangan. Kenapa tuh? Karena bisa salah. Jangan-jangan kamu gak bipolar, jangan-jangan emang lagi sedih aja, atau emang lagi terlalu happy aja gitu. Karena kalau misalnya udah sampai, kalau misalnya kejadian itu sudah sampai mengganggu, barulah kamu pergi ke psikolog. Itu pun bukan langsung diagnosa ya. Pergi ke psikolog, ceritakan apa yang kamu rasakan, dan tanya apakah kamu perlu minum obat. Karena tidak semua kondisi sakit mental atau mental disorder itu butuh treatment obat. Nah, jadi jangan ujuk-ujuk, oh temen gue yang bipolar minum obat ini, gue juga kayaknya bipolar nih, oke gue beli obat yang sama gitu. Jangan, ke dokter lah dulu, ke psikolog lah dulu, tanya bener nggak saya ini, jangan-jangan bukan gitu. Mungkin ada teman-teman yang di sini punya rekomendasi lain, atau mungkin pengen ngobrol-ngobrol sama kita tentang film-film tadi atau tentang hal yang dibahas di film tadi, itu boleh banget. Bisa lewat komen di bawah atau bisa juga lewat email yang ada di description. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk stay di rumah aja. Dan juga buat teman-teman yang mungkin terpaksa banget harus keluar rumah,
Jangan lupa untuk jaga jarak Pakai masker. dan juga rajin cuci tangan. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka konten dari kami. Dan di-subscribe juga channel kami Sibling Sableng. Jangan lupa juga untuk lihat notifikasinya biar teman-teman tahu kabar-kabar dari kami dan kalau misalkan ada video-video baru. Akhir kata, kami mau mengucapkan bye.